Bantuan PKH tahap 4 dan BPNT alokasi Oktober dan November gagal cair. Ternyata KPM atau anggota yang seperti ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan November dan besok akan masuk pada pekan ketiga bulan November. Namun realisasi bantuan sosial untuk periode triwulan kedua untuk bansos reguler seperti PKH dan BPNT belum ada kabarnya ya teman-teman. Dan paling ya itu kabar-kabar cek saldo melulu, namun tidak satu pun menunjukkan indikasi PKH tahap keempat cair. Nah ini dikarenakan di pusat masih tahapan proses dan SP2D belum sampai ke pendamping. Status pada aplikasi 6NG memang sudah ada KPM yang sudah berubah status keterangannya pada standing instruction. Artinya sudah memasuki tahapan masuk SP2D. Namun tentunya ini masih menunggu KPM lain yang masih dalam proses verifikasi. Ini dikarenakan pada setiap gelombang pencairan terdapat jutaan calon penerima bansos yang telah di-SK-kan masuk SP2D. Jadi tidak berarti nama KPM yang masuk statusnya sudah SP2D lantas besok cair. Begitu kira-kira ya teman-teman, karena sebagaimana kita ketahui, dalam setiap tahap pencairan itu untuk PKH dibagi sekitar 10 gelombang atau termin, sedangkan untuk BPNT dan BLT BBM terbagi juga gelombang pencairannya hingga beberapa batch. Nah, ini kira-kira kenapa ya untuk gelombang awal SP2D-nya belum diterbitkan hingga kini. Nah, itu tadi karena alasan belum mencukupi target jumlah calon penerima yang diverifikasi. Nah, alasan-alasan yang masih diverifikasi inilah ada beberapa penyebab sehingga belum masuk SP2D. Kira-kira apa penyebabnya sehingga belum masuk SP2D sehingga menghambat pencairannya? Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi mengenai alasan keterlambatan itu sebagaimana penjelasan salah satu informasi dari pemerintah daerah yang melakukan sosialisasi keterlambatan, kenapa dan apa sebabnya pencairan tak kunjung cair juga. Oleh karena itu teman-teman ikuti terus informasinya, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah eloknya jika di-subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita terbaru dan aktual dari channel kita ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan setiap usahanya diperlancar dan selalu barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bansos PKH dan BPNT tak kunjung cair. Seharusnya jika melihat periode salur itu sudah dimulai Oktober. Namun hingga hampir pertengahan November ini belum ada penyaluran dan masih sepi. Yang ada pada heboh itu yang bikin hoax di media sosial. Kalau sudah ada pencairan ya teman-teman. Namun saya berharap teman-teman semua adalah pemirsa yang cerdas dan tidak terpengaruh dengan berita semacam itu. Dengan konten-konten heboh hari ini ada pencairan namun isinya ternyata nol dan tidak ada bukti. Nah teman-teman, masalah bantuan yang belum cair, bukan satu atau dua orang warga masyarakat seringkali mengeluhkan dengan tidak tersalurkannya dana bantuan PKH ataupun BPNT dan tidak adanya kepastian, padahal masih terdata aktif sebagai keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Nah, hari ini salah satu pemerintah desa sengaja mengundang para warga peserta PKH dan pendamping PKH di balai desa agar dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan macetnya penyaluran bantuan kepada beberapa warga masyarakat. Dan sebagaimana disampaikan oleh pendamping PKH bahwa ada banyak hal yang menyebabkan bantuan teman-teman tidak dapat tersalurkan. Dan semua yang terlibat seperti pendamping PKH bersama dinas terkait dan pihak desa sudah berusaha semaksimal mungkin agar bantuan teman-teman dapat dicairkan sebagaimana mestinya. Namun di sini teman-teman ada beberapa KPM yang sampai hari ini tidak kunjung cair juga. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa penyebab tidak cairnya bantuan PKH maupun BPNT.
masih proses validasi dan verifikasi data. Meskipun sudah ada yang lolos, namun masih banyak yang belum dikarenakan rumitnya dan kompleksnya permasalahan data karena melibatkan banyak instansi. Nah, teman-teman, berikut yang bisa dirangkum penyebab sehingga saat ini proses verifikasi dilakukan kepada calon penerima dikarenakan penyebab sebagai berikut. Yang pertama, data NIK atau nomor KK tidak valid capil. Yang kedua, data Dapodik tidak terindikasi sistem. Kemungkinan kesalahan penginputan NIK, nama dan lain-lain di data Dapodik sekolah. Jadi, pastikan harus dicek data anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan NIK. 3. Data lansia terindikasi belum melakukan EKTP di capil. Yang keempat, perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM. Misalnya, nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ibunya. Selanjutnya yang kelima, terindikasi penerima double bansos dalam satu KK. Misalkan istri penerima PKH, anggota penerima bansos lain selain PKH. Yang keenam, terindikasi ada tunggakan pinjaman bank, baik pinjaman online ataupun bank biasa. Yang ketujuh, komponen belum masuk DTKS di Dinas Sosial. Yang kedelapan, komponen sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas. Yang kesembilan, komponen disabilitas belum terindikasi di sistem. Yang kesepuluh, komponen ibu hamil belum terindikasi di sistem. Yang ke-11, pengurus meninggal dunia saat pengupdatean data capil nomor KK berubah. Yang ke-12, NIK KPM berubah di sistem. Yang ke-13, nama pengurus beda dengan di buku tabungan. Yang ke-14, terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit. Yang ke-15, terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK. Yang ke-16, permasalahan lainnya. Yang ke-17, hasil dari verifikasi SAGIS. Nah, teman-teman, sebagai catatan, dari beberapa permasalahan tadi yang saya sebutkan, ada yang bisa diperbaiki dan ada juga yang tidak bisa diperbaiki. Dan apabila data sudah padan pun, kami tidak bisa memastikan apakah bantuannya akan dibayarkan atau tidak, karena semua kebijakan pembayaran bansos bukan dari pemerintah daerah. Adapun disampaikan oleh Sekretaris Desa pada saat pertemuan berharap kepada pengurus dan pendamping PKH BPNT agar pertanyaan masalah tidak cairnya tersebut tidak selalu berulang dan agar masyarakat menjadi paham serta mempermudah dalam proses pengurusan untuk tindak lanjut. Ia berharap ketika pada waktu pencairan dan terdapat jumlah nama yang tidak cair agar laporan tersebut juga terlampir alasan penyebab tidak cairnya, agar permasalahan ini menjadi mudah dipahami dan tentunya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya nama si anak, si A yang sedang sekolah dasar, dana bansosnya tidak cair karena sebab tidak masuk dalam data Dapodik, sehingga jelas akar permasalahannya berada di data sekolah. Dan jika akar masalah tersebut sudah dapat dipastikan, bisa secara langsung pihak pengurus ataupun keluarga dapat mengunjungi pihak sekolah agar dilakukan sinkronisasi data. Atau misal penyebabnya tidak cair karena kesalahan nama atau NIK, sehingga pihak desa dapat segera melakukan koordinasi dan konsolidasi ke pihak capil untuk perubahan data. Nah, hal tersebut agar permasalahan tidak cairnya dana bansos tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan polemik di desa, dan agar ada kepastian bagi penerima manfaat terkait kepesertaannya dalam bansos, dan kepastian tersebut bisa menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam menentukan pengajuan program bantuan lainnya. Nah, baik teman-teman, demikian video kali ini penyebab PKH dan BPNT periode triwulan keempat belum cair hingga kini. Karena hingga kini data masih proses validasi. Jika berita ini bermanfaat, like dan share. Jangan lupa jempolnya, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.